Ini adalah bayi elang yang baru menetas. Itu awalnya seharusnya menjadi penguasa hegemoni di langit. Tapi hanya karena itu lahir setelah beberapa hari. Jadi itu menjadi adik laki-laki. Meskipun kakak elang lahir hanya beberapa hari lebih awal dari itu. Tapi itu lebih tinggi daripada adik elang. Mereka bukan hanya saudara. Juga saingan yang berjuang untuk hegemoni. Elang adalah satu-satunya penguasa di langit. Tidak ada saingan. Satu-satunya lawan adalah para elang lainnya. Ayah elang karena melindungi keluarga. Jadi itu bergegas ke bertarung dengan musuh. Mereka saling bertarung. Keduanya jatuh ke tanah dan mati. Ayah elang yang hilang. Kehidupan bertahan hidup menjadi sangat mengerikan. Induk elang hanya bisa membesarkan satu anak. Merawat dan membesarkan elang menjadi raja langit. Induk elang tidak mau mengeluarkan keputusan. Buru-buru terbang keluar sarang. Biarkan dua bersaudara itu saling membunuh. Hegemoni hanya satu. Kakak elang yang cerdas menyadari hal ini. Tanpa ampun mendorong adiknya dari tebing. Untungnya, keajaiban terjadi. Adik elang dipegang oleh cabang pohon dan tidak mati. Melihat induk elang terbang di langit. Itu seperti sebelumnya, memanggil Bu. Tapi induk elang tanpa ampun terbang menjauh. Itu dibuang. Luka itu membuatnya menangis kesakitan. Seekor burung kecil belum dapat memahami hukum kelangsungan hidup alam. Jeritannya tidak membuat induk elang datang, tapi yang datang adalah seekor anjing. Seekor elang dieliminasi oleh aturan alam. Nasibnya seharusnya berakhir hari ini. Tapi seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul. Dia mengubah segalanya. Rasakan niat baik anak itu. Adik elang tidak melawan. Itu membiarkan bocah itu melepas mantelnya. Bungkus itu. Lalu bawa ke rumah kayu tua. Disinilah bocah itu lahir. Dulu rumahnya. Bertahun-tahun yang lalu, bocah itu bermain api. Ceroboh membakar seluruh rumah. Benamkan ibu bocah itu dalam lautan api. Sejak hari itu, bocah itu menjalani kehidupan yang tertutup. Dia selalu merasa bersalah dan bertobat. Menjadi dinding tak terpisahkan antara dia dan ayahnya. Mungkin karena mereka semua dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, bocah itu menganggap adik elang sebagai belahan jiwanya. Tidak hanya membangun sarang untuk itu. Tapi juga mencuri sosis ayahnya. Potong kecil-kecil dan beri makan. Hanya saat dia tinggal dengan adik elang. Dia yang bisa mengungkapkan perasaannya. Dia pikir ini adalah rahasianya sendiri. Tapi tidak menyangka akan dideteksi oleh pamannya. Elang adalah hewan yang paling sulit untuk dipelihara. Pamannya adalah penjaga hutan. Tidak ada niat buruk. Dia membawakannya beberapa organ hewan. Baik ingin mengajari bocah itu cara memelihara elang. Maupun ingin membuat anak laki-laki dan ayahnya dapat lebih memahami satu sama lain. Tapi kesalahpahaman setelah bertahun-tahun ingin menghapusnya. Ini hal yang mudah untuk dikatakan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bocah tidak mau berbicara dengan ayahnya. Dinding antara ayah dan anak semakin tebal. Malam itu, seekor rubah menyusup kandang ayam. Ayahnya sangat marah. Bocah itu dengan senang hati mengambil ayam-ayam itu dan membawanya ke rumah kayu. Dia tidak tahu bahwa adik elang, tadi, telah menghadapi musuh paling berbahaya dalam hidupnya. Rubah. Elang ini tiba-tiba menyadari. Benda yang hitam-hitam kecil-kecil itu. Mungkin tikus. Itu melebarkan sayapnya dan melompat turun. Ingin menangkap tikus. Tapi tidak menyadari bahaya mendekat. Dua rubah melompat masuk. Mau makan elang. Pada saat yang berbahaya, bocah itu muncul. Mengejar rubah itu. Bocah itu sekali lagi menyelamatkan elang yang belum dewasa ini. Mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Lihat sayap elang telah tumbuh bulu penuh. Tapi itu masih ragu untuk terbang. Bocah memutuskan untuk mengajarinya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar untuk simulasi. Gagal. Gunakan mouse untuk merayu. Gagal. Gunakan pengait untuk menggantungnya. Masih gagal. Adik elang pemalu tidak berani mencoba. Ketika bocah itu sedang berpikir cara yang mengajari adik elang bisa terbang. Maka kakak elang telah melebarkan sayapnya untuk terbang di langit. Sekali lagi itu lebih rendah dari saudaranya. Adik elang akhirnya menangkap angin dan melebarkan sayapnya. Itu belajar cara terbang.
Mengabaikan bunyi teriak bocah itu. Itu seperti anak nakal yang kabur dari rumah. Itu dengan arogan berpikir itu cukup kuat. Itu bisa cari makan sendiri. Melihat tikus yang bodoh mudah dibuli. Berpikir bahwa hanya dengan satu genggaman akan mendapatkan banyak tikus. Akibatnya, tikus ini melompat ke dalam. Bahkan tidak menangkap satu pun. Melihat Shamua yang lemah mudah dibuli. Segera terbang ke bawah dan meraih satu yang tidak mau lepas. Hasilnya itu digulung menuruni gunung dengan Shamua. Sedikit lagi saja itu kehilangan nyawanya. Sekali lagi tidak ada yang bisa dimakan. Ini benar-benar masih terlalu muda. Selama beberapa hari berikutnya, itu sangat lapar. Itu terbang kembali samping bocah itu dengan wajah cemberut. Bocah itu selalu mengkhawatirkan keselamatan adik elang. Melihat adik elang pulang, bocah itu sangat senang sehingga dia melompat. Di bawah arahan paman itu, bocah itu mulai mengajari adik elang cara berburu. Dia menggunakan hewan sebagai umpan. Pelatihan kecepatan untuk adik elang. Akhirnya adik elang sudah belajar keberanian berburu. Sudah sampai waktu yang Anda harus mengembalikannya ke alam liar. Jika Anda masih menyimpannya, itu tidak akan bebas selamanya. Meskipun anak itu benar-benar tidak ingin. Tapi dia tahu adik elang adalah seekor elang yang kuat. Sebagai elang, harusnya melebarkan sayap dan terbang di langit. Bocah itu tidak tahan untuk meninggalkan, jadi dia memasang gelang di kakinya. Dia berharap bisa bertemu laginya di masa depan. Untuk masa depan elang, bocah itu memilih untuk melepaskannya. Seekor elang dieliminasi oleh hukum alam. Dengan bantuan anak manusia, itu telah melebarkan sayapnya. Kembali ke langit. Sejak saat itulah perjalanan kedewasaan resmi dimulai. Pelajaran pertama dari pertumbuhan adalah menyesuaikan dengan alam. Hanya untuk bertahan hidup di musim dingin yang ingin pembekuan ini. Hanya begitu dia menjadi cukup memenuhi syarat untuk memperebutkan langit dengan saudaranya. Musim dingin itu sangat dingin. Hujan salju sangat kejam. Dan melalui beberapa kali menghadapi kematian karena kedinginan, adik elang dengan sulit sudah mengalami musim dingin yang sangat kejam ini. Dan di tanah bersalju lainnya, anak yang benar-benarnya memperhatikan adik elang itu sedang dalam bahaya hidup. Bocah ini tiba-tiba merasa dia menjelang pergi ke surga. Seekor serigala dengan gigi tajam sedang menatapnya. Membuatnya takut dan lari. Tapi dia hanya punya 2 kaki. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari serigala berkaki 4? Lebih menyedihkan bahwa dia telah menginjak perangkap binatang. Serigala semakin dekat dengan dia. Anak itu hanya beberapa langkah dari kematian. Tiba-tiba, sebuah tembakan menyelamatkan nyawa anak itu. Ialah paman yang melindungi hutan. Bocah itu diselamatkan. Dan elang dibesarkan olehnya. Baru saja memulai perjalanan menuju tahtanya. Adik elang setelah melewati musim dingin, kembali ke tempat kelahirannya. Mulai pertarungan memperebutkan tahta dengan saudaranya. Dia harus mendapatkan kembali tahta. Buktikan bahwa dia adalah Raja Langit. 2 bersaudara bergegas untuk mengalahkan musuh. Meskipun tidak berbakat seperti kakaknya. Tapi adik elang telah mendapatkan rasa hormat karena keberanian dirinya. Sejak waktu itu, kedua bersaudara itu bersama memproklamirkan raja. Bersama-sama mereka menguasai langit. Selain itu, dinding antara ayah dan bocah itu semakin tebal. Saat dia bersiap untuk pergi tanpa pamit, ayahnya mengambil inisiatif untuk menemukannya. Dia menyalakan korek api dan menjatuhkannya ke tanah. Curhatlah semua dendam selama bertahun-tahun. Api kemarahan membangkitkan rasa menyalahkan diri sendiri pada anak itu. Tapi itu juga membangkitkan cinta kebapakannya. Di dalam hujan-hujanan badai, sang ayah, terlepas dari segalanya, bergegas keluar. Ingin menemukan anaknya. Bocah itu tidak bisa menghadapi ayahnya, jadi dia lari ke hutan. Mengalami longsoran gunung. Untungnya, hidupnya besar, dilindungi oleh batu, jadi dia masih bernafas. Tapi disambar petir dan jatuh koma. Sampai dia bangun. Ayahnya memeluk dan terus-menerus meminta maafnya. Dan terjebak di antara bebatuan di dekatnya adalah tubuh seekor elang. Pada musim dingin beberapa tahun kemudian, 1 dewasa dan 1 anak sedang melewati hutan. Tembok yang memisahkan ayah dan anak itu telah disingkirkan.
Di bawah persahabatan dengan elang, anak itu lebih membuka hatinya. Masalah masa lalu antara ayah dan dia telah didamaikan. Dan jauh dalam lubuk hatinya, masih dengan keras percaya bahwa adik elang masih hidup. Akhirnya pada hari itu keajaiban terjadi. Bocah itu tiba-tiba merasakan keberadaan adik elang. Dia mengulurkan tangannya. Seekor elang terbang lurus ke tangannya, bertengger di tangannya. Bocah yang sebelumnya meski apapun terjadi pun menolak untuk meninggalkan, sekarang dengan lembut lepaskan gelang di kaki elang. Ayahnya bertanya mengapa dia melakukan itu. Sekarang elang akan dibebaskan. Momen ini tidak hanya elang itu, tetapi juga anak itu diri sendiri. Semuanya memiliki kebebasan sejati. Arti hidup adalah apa? Seharusnya jangan hidup dengan seluruh hidup menyalahkan diri sendiri. Nasib sendiri kita memutuskan. Kehidupan sendiri kita menulis. Melangkah melewati masa lalu, tidak takut dengan masa depan. Ini adalah arti hidup yang sebenarnya.